Oke, kita lanjutkan ya untuk masih ada yang Oke, jadi kita lanjutkan untuk bahasan hari ini, yaitu masih terkait dengan topik tentang persamaan diferensial biasa ya. Di nanti yang terakhir nanti kita akan bahas tentang persamaan diferensial parsial ya, dimana apa namanya untuk persamaan diferensial ini ya, yang baik parsial maupun yang biasa ini banyak dijumpai di dalam persoalan-persoalan di bidang teknik atau engineering ya, termasuk di dunia kita yaitu teknik kimia. Nah, untuk metode penyelesaian secara numerik untuk persoalan persamaan diferensial biasa atau ODE ya, ordinary differential equation ya, itu yang kita bahas. Metodenya banyak ya untuk penyelesaian ini, tapi yang di dalam apa namanya pertemuan atau materi di dalam kuliah metode numerik teknik kimia kita itu ada 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah metode Euler ya. Sebenarnya metode Euler itu ada sebelum metode ini ada yang lebih ini dulu, sebenarnya ada metode ekspansi Taylor ya. Taylor nanti akan juga disinggung di belakang ya. Kemudian juga ada metode Hahn atau metode Hahn, kemudian ada metode Euler yang dimodifikasi atau yang disebut dengan metode Polygon, dan yang terakhir nanti kita akan bahas dengan metode yang banyak digunakan, yaitu metode Browns-Guter atau yang dikenal dengan metode RK. Oke, kita mulai untuk yang metode Euler ini ya, atau Euler ya, Euler atau Euler ya, atau kalau dari bahasa aslinya dibacanya Euler. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi sebetulnya apa namanya metode Hahn itu termasuk metode satu langkah ya, metode satu langkah. Ya. Jadi metode yang paling sederhana. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa apa namanya derivatif atau diferensial itu adalah merupakan slope daripada kemiringan garis ya pada suatu titik tertentu dari suatu fungsi ya f x ya. Jadi apa nilai perubahan ya atau perubahan terhadap suatu parameter ya daripada fungsi itu, yaitu fungsi terhadap variabel bebasnya itu adalah slope atau garis singgung pada suatu titik tersebut. Nah, di situ digambarkan kalau misalkan kita memiliki suatu kurva ya, kurva atau fungsi yang digambarkan dengan garis apa itu namanya biru ya, biru aja. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui ya perubahan ya atau gradien, maka di situ adalah merupakan slope yang merupakan kemiringan daripada garis singgung pada titik tersebut. Nah, sehingga kalau dari garis singgung ini kemudian nanti diekspansi untuk menentukan nilai fungsi itu ya pada titik yang lain. Ya. Oke, jadi prinsipnya di dalam metode satu langkah ya atau metode Euler di sini ya, maka nilai yang baru ya, nilai baru itu sama dengan nilai lama yaitu pada xi ya. Kemudian ditambah dengan slope ya, slope ya. Jadi slope di situ adalah disimbolkan dengan V ya, V
dengan V dikalikan dengan step size. Ya, step size itu adalah selisih antara increment daripada variabel bebas. Ya, di sini ada XI, ada XI plus 1, maka H itu adalah XI plus 1 minus XI. Ya, jadi XI plus 1 minus XI itu adalah step size yang disimbolkan dengan H. Nah, sehingga persamaan nilai fungsi ya dari stat titik itu ya. Jadi penyelesaian daripada persamaan diferensial itu pada titik yang lain ya. Maka YI plus 1 itu sama dengan YI itu sebagai nilai lama ya. Ditambah dengan V itu adalah slope atau gradien ya dari kemiringan garis singgung pada titik lama ya terhadap titik lama dikalikan dengan H sebagai step size. Ya. Jadi di sini adalah slope atau gradien yang disimbolkan dengan V itu dipakai untuk melakukan ekstrapolasi nilai lama YI ke nilai baru yaitu YI plus 1 yang terletak pada selang atau increment sebesar H atau step size. Ini yang disebut dengan metode satu langkah. Ya, nah metode satu langkah ini dapat dinyatakan dengan persamaan di atas tadi. Ya, jadi itu adalah solusi daripada persamaan diferensial ya dengan menggunakan metode Euler. Nah, perbedaan antara metode ya satu metode dengan metode yang lain dalam metode satu langkah ini ya yaitu adalah perbedaan di dalam menentukan slope atau V ya dari garis singgung ya yang melalui titik tersebut. Nah, metode satu langkah ya salah satu ya metode ini yang disebut dengan metode Euler. Nah, sebetulnya ini sebetulnya persamaan ini ya YI plus 1 sama dengan YI ditambah dengan V kali H itu adalah sebetulnya diperoleh atau diturunkan itu dari ini deret Taylor ya deret Taylor yaitu misalkan untuk suatu kondisi inisial ya jadi misalkan untuk suatu fungsi ya persamaan fungsi ya YI ya itu bisa diekspansikan ke dalam persamaan deret Taylor atau deret Taingga yaitu YI plus 1 itu sama dengan YI ya ditambah dengan Y aksen I ya. Jadi Y aksen I pada X sama dengan XI dikalikan dengan H ya. Itu adalah terus kemudian ditambah lagi ya. Kemudian derivatif yang lebih tinggi ya. Kemudian derivatif yang lebih tinggi, kemudian hanya adalah dipangkatkan ya. Jadi bisa dituliskan di situ adalah bahwa YH ya, YH itu sama dengan Y X0 ya, kemudian ditambah dan seterusnya sampai dengan turunan yang tertinggi. Nah, kemudian untuk turunan yang lebih tinggi dari turunan pertama itu adalah sebagai error untuk persamaan diferensial order 1. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Jadi metode Euler ya, itu slope di XI itu diperkirakan dengan derivatif pertama di titik XI YI seperti pada gambar ya, seperti pada gambar ya. Sehingga P di sini itu adalah sama dengan F ya. F itu adalah derivatif pertama ya, XI YI itu sama dengan DY dx pada XI YI. Nah, sehingga dari sini maka fungsi Y I plus 1
atau Y yang baru itu sama dengan Y yang lama, yaitu YI ditambah dengan F X I YI, ya, itu adalah turunan pertama ya dari fungsi tersebut ya, dikalikan dengan step size-nya. Ya, nah ini yang disebut dengan metode Euler. Ya. Nah, kemudian metode Euler ini juga disebut dengan metode Euler-Cauchy. Ya. Jadi ini nama yang lain ya dari metode Euler, tapi yang terkenal adalah dengan sebutan Euler. Ya. Kemudian ini adalah nama yang lain. Nah, jadi di sini bahwa nilai Y yang baru itu diperkirakan berdasarkan derivatif pertama atau slope, ya, sama dengan derivatif pertama di titik XI, ya, untuk mengekstrapolasi nilai Y yang lama, ya, nilai Y lama secara linear, ya, dalam selang H ke nilai Y yang baru. Ya. Jadi gambarannya itu seperti pada gambar ini. Ini adalah apa namanya, secara apa ekstrapolasinya yang menggunakan bantuan slope ya atau gradien ya. Nah ini contohnya ya, jadi misalkan kita ingin menentukan ya solusi dari suatu persamaan diferensial ya dari fungsi X ya, di mana Fxy itu sama dengan dy dx yang nilainya adalah minus 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat minus 20x ditambah 8,5. Ya. Nah di sini nilai fungsi itu dicari untuk nilai x antara 0 sampai dengan 4 dengan selang atau step size-nya adalah 0,5. Ya, jadi 0,5. Nah, kemudian di sini ada syarat awal, yaitu bahwa untuk persamaan diferensial tersebut itu pada X sama dengan 0, nilai Y-nya adalah sama dengan 1. Jadi ada kondisi awal yang harus dipenuhi. Ya. Nah, sehingga kalau diketahui kondisi awal, berarti solusi dari persamaan diferensial itu unik. Jadi hanya ada satu. Tapi kalau tidak ada syarat awal, maka solusinya itu menjadi tak berhingga. Ya. Jadi ada fungsi Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan seterusnya. Sampai tak berhingga. Nah, karena di sini di dalam persoalan ini sudah ditentukan kondisi awal, yaitu pada kondisi di mana X sama dengan 0, maka Y-nya bernilai 1. Ya. Nah, sebetulnya kalau itu dicari solusi eksaknya itu mudah ya. Jadi solusi eksaknya itu mudah ya. Dengan integrasi maka fungsi Y ya diintegralkan ya sama dengan minus 0,5 X pangkat 4 ya, ditambah 4 X pangkat 3 dikurangi 10 X kuadrat ditambah 8,5 X. Di sini plus 1 itu diperoleh dari kondisi batas, yaitu ketika X sama dengan 0 ya, maka fungsi itu bernilai 1. Nah, sehingga dengan demikian maka untuk konstanta integrasinya ya itu adalah sama dengan 1. Ya, sehingga persamaan yang terakhir ini adalah merupakan solusi eksaknya. Nah, kemudian kita coba untuk melihat pendekatan secara numerik dari penyelesaian persamaan diferensial tersebut ya dengan bantuan metode Euler ya. Di sini adalah selang pertama atau interval pertama ya. Itu antara X0 sampai dengan X1 ya. Jadi X1-nya adalah X0 plus H sama dengan 0,5. Ya. Jadi X0-nya 0, X1-nya 0,5. Nah, sehingga di sini turunan ya, nilai turunan atau dy dx ya. Itu pada X0 itu akan bernilai yaitu 8,5.
8,5. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke dalam persamaan Euler ya, atau YI plus 1 sama dengan YI ditambah derivatif pertama pada X0 ya, kali H. Jadi di sini adalah Y1 sama dengan Y0 ditambah F X0 Y0 kali H. Nah, di mana F X0 Y0-nya itu adalah bernilai 8,5 ya. Sehingga Y1 sama dengan 1 ditambah 8,5 dikalikan 0,5. Ya. Ini adalah step size-nya sama dengan 5,25. Nah, kemudian untuk nilai Y1 ini sesungguhnya dari penyelesaian eksak. Ya, jadi Y1 kalau kita menggunakan penyelesaian secara eksak ya dengan cara integrasi ya, maka nilai Y-nya itu adalah sama dengan 3,21875. Tapi dari estimasi dengan metode Euler di sini Y1-nya itu 5,25. Jadi masih terdapat perbedaan antara nilai eksak dan nilai numeriknya atau nilai pendekatannya. Nah, di sini kalau kita definisikan errornya adalah selisih antara nilai eksak dan nilai pendekatan, ya, maka errornya itu adalah sama dengan minus 2,03125. Kalau kita nyatakan sebagai prosentase, ya, maka errornya itu akan bernilai 63%. Ya, dari kesalahannya itu mencapai 0,63% atau 0,63. Jadi masih cukup besar. Oke, ini metode ya. Nah, kemudian kalau ini kita teruskan ya untuk selang kedua ya antara X1 dan X2 dan seterusnya dengan H tetap 0,5, maka kalau kita tabulasikan bisa diperoleh ini. Ya. Jadi apa namanya? X mulai 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 terakhir. Jadi ini. Nah, kemudian dihitung ya dengan cara eksak itu dengan persamaan fungsi integrasinya ya, hasil integrasinya. Ya. Maka di sini nilai Y-nya adalah pada XI ya. Sama dengan 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 1. Demikian juga untuk metode pendekatan dengan metode Euler juga 1. Kemudian untuk XI sama dengan 0,5. Di sini Y eksaknya 3,21875 ya. Y pendekatannya 5,25. Nah, sehingga di sini errornya minus 63%. Untuk I2 atau XI sama dengan 1 ya, di situ selisihnya atau errornya menjadi minus 96. Kemudian untuk XI ketiga yaitu 1,5, errornya minus 131%. Kemudian pada X sama dengan 2, XI sama dengan 2, mulai menurun lagi. Ya. Terus kemudian nanti terakhir itu di 4 itu dia naik lagi. Nah, kemudian kalau digambarkan secara grafis di situ, ya, antara solusi pendekatan dengan metode Euler dan solusi eksaknya itu terdapat error yang sangat besar, ya. Nah, untuk memperkecil error, ya, maka metode Euler ini bisa digunakan dengan step size yang lebih kecil. Misalkan step size-nya menjadi 0,1 ya. Kemudian 0,05 ya, 0,01 misalkan lebih kecil. Maka kalau semakin kecil nilai H atau step size, nah tentunya metode pendekatan Euler ini akan mendekati solusi eksaknya. Ya, jadi ini salah satu contoh untuk metode
Euler. Nah, di sini metode Euler ya. Ini tadi kalau dilihat dari contoh tadi maka terdapat kesalahan atau error ya. Nah, di mana kalau secara teoritis di sini bahwa kesalahan dari metode Euler ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu dari kesalahan pemotongan atau truncation ya, atau discretization error ya, yang disebabkan oleh teknik penyelesaian dalam mengestimasi nilai Y. Di sini ada pemotongan lokal, yaitu kesalahan pada satu langkah, dan kesalahan pemotongan ya terpropagasi ya, yaitu kesalahan-kesalahan pada langkah terdahulu. Kemudian di sini juga ada run of error atau error pembulatan ya, disebabkan keterbatasan jumlah digit di dalam hitungan atau jumlah digit dalam alat hitung. Nah, ini metode Euler ya. Ini sebetulnya itu dikembangkan didasarkan pada metode Deret-Taylor atau deret tak hingga. Ya. Jadi di sini adalah Y aksen sama dengan Fxy sama dengan dx. Ya. Nah, maka solusi dari turunan ini ya, atau persamaan diferensial ini bisa dinyatakan dengan apa namanya deret tak hingga ya, atau deret Taylor, yaitu Y plus 1 sama dengan Y ditambah Y atau turunan pertama kali H ya, ditambah dengan turunan kedua dari Y dibagi 2 kali H kuadrat ya, dan seterusnya Y ya, turunan ke N ya, Y turunan ke Y turunan ke N dari Y ya dibagi dengan N faktorial ya, N faktorial ya, kali H pangkat N. Kemudian ditambah terakhir itu adalah Rn. Ya, di mana hanya adalah XI plus 1 dikurangi XI, kemudian Rn-nya itu adalah sebagai error, ya, sama dengan Y, ya, turunan, ya, ke N plus 1, ya, pada nilai, apa namanya, C, ya, X sama dengan C, dibagi dengan N plus 1 faktorial kali H pangkat N plus 1. Nah, kemudian deret Taylor ini kalau misalkan hanya itu didefinisikan dari H XI plus 1 dikurangi XI, maka di sini deret Taylor bisa dinyatakan dengan YI plus 1 sama dengan YI ditambah F XI YI kali H ya, ditambah F aksen XI YI dibagi 2 kali H kuadrat dan seterusnya. Ya, kalau turunan pertama dinyatakan dengan F, X, I, Y, I, maka turunan yang lebih tinggi itu dimulai dari F aksen X, I, Y, I, jadi turunan kedua. Ya, dibagi dengan 2, dikalikan dengan H kuadrat, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk, apa namanya, OH pangkat N plus 1, itu adalah untuk menyatakan kesalahan pemotongan lokal. Ya. Dan ini adalah proporsional terhadap selang jarak ya, dipangkatkan dengan N plus 1. Ini adalah untuk menyatakan error dari suatu deret tak hingga. Oke. Nah, sehingga kalau ini kita tuliskan, maka di sini YI plus 1 sama dengan YI ditambah F XI YI kali H itu adalah metode Euler. Kemudian yang belakang di sini adalah error, ya, ET. Ini adalah error. Nah, kemudian ET itu adalah true local truncation error, jadi kesalahan pemotongan lokal. Ya. Nah, kemudian untuk selang H kecil, error itu akan mengecil seiring dengan peningkatan ya tingkat daripada error tersebut. Nah, kemudian untuk error ET itu dapat didekat dengan EA ya.
maka ET mendekati A sama dengan F aksen XYI dibagi 2 kali H kuadrat. Atau ditulis dalam bentuk yang lain yaitu EA sama dengan O H kuadrat. Di mana O di situ adalah error. Ini tadi sudah contohkan ya, jadi ini metode Euler untuk ini ya, hitung error yang terjadi ET pada penyelesaian tersebut ya. Kemudian selesaikan model tersebut dengan memakai H0 lebih halus lagi. Ini dipakai latihan aja. Kenapa ya kok ini selalu, aduh, nggak ngerti saya. Oke, ini bisa dicoba sendiri ya. Saya kira tadi di atas kan sudah diberi contoh ya. Jadi ini bisa dicoba sendiri ya. Untuk menggunakan metode Euler untuk menentukan atau menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Ya, jadi di sini error pada metode Euler ini bisa diestimasi menggunakan Dirac-Taylor. Nah, ada beberapa keterbatasan terkait dengan penggunaan metode Euler di sini, bahwa Dirac-Taylor itu hanya memberikan perkiraan atau estimasi pemotongan lokal ya, error akibat pemotongan lokal, yaitu error yang timbul pada satu langkah hitungan metode Euler, ya bukan pada kesalahan pemotongan terpropagasi yang berkembang terus. Nah, kemudian metode ini ya, kalau dari contoh di situ, maka metode ini paling simpel ya, berupa fungsi yang simpel atau penyelesaian secara simpel dan sangat baik atau cocok untuk ODE atau persamaan diferensial yang merupakan fungsi polinomial sederhana, di mana turunan pertama, kedua, dan seterusnya itu mudah untuk ditentukan. Nah, terkait dengan persoalan error ya dari metode Euler, di situ ada 2 langkah atau 2 teknik untuk bisa mengurangi errornya ya. Mengurangi error yaitu dengan memperkecil step size. Ya, jelas itu dengan memperhalus step size atau memperkecil step size, maka di situ itu akan terjadi penurunan daripada error. Nah, kemudian metode Euler tidak memiliki error apabila ODE berupa fungsi linear. Ya, kalau polinomial tadi terbukti bahwa ada error yang terjadi. Semakin besar H, semakin besar pula error. Atau semakin kasar estimasi. Oke. Jelas ya, jadi untuk metode Euler, kemudian sekarang kita melihat metode yang lain, yaitu metode H. Nah, di sini ya, jadi kalau kita lihat di situ ya, pada gambar tersebut ya, maka untuk menentukan slope ya, jadi slope untuk persamaan garis singgung ya, tadi seperti dalam metode H di situ, maka slope selang antara XI dan XI plus 1 ditetapkan sebagai nilai rata-rata slope di awal dan di akhir ya, yaitu slope di XI dan di XI plus 1 ya.
Nah, di sini misalkan YI aksen atau turunan pertama ya, itu sama dengan F X I YI ya. Maka Y0 I plus 1 sama dengan YI ditambah dengan F XI YI kali H. Nah, ini yang disebut sebagai metode Euler. Dan ini digunakan sebagai prediktor atau memperkirakan. Nah, kemudian perkiraan ini dikoreksi. Ya, perkiraan ini dikoreksi karena sudah tahu tadi bahwa semakin besar H, errornya semakin besar. Ya. Semakin kecil H, maka errornya semakin kecil. Ya. Nah, maka di sini untuk pendekatan secara Euler yaitu metode satu langkah itu dikoreksi. Ya. Maka koreksinya apa? Maka di sini YI plus 1 sama dengan F XI plus 1 YI plus 1 0. Nah, sehingga Y rata-ratanya itu adalah Y sama dengan YI ditambah dengan YI plus 1 dibagi 2. Ya, sama dengan turunan pertama dari fungsi pada XI dan XI plus 1 kemudian dibagi 2. Itu sebagai ini rata-rata. Ya. Nah, kemudian YI plus 1 itu kemudian dituliskan sama dengan YI ditambah dengan F XI YI ditambah dengan F XI plus 1 YI plus 1 0. Dibagi 2 dikalikan dengan H yang disebut dengan korektor. Jadi ada fungsi yang baru yaitu Y0 I plus 1. Ya, jadi di sini ada berbagai slope ya. Jadi misalkan slope I itu adalah ini ya. Jadi yang merah ini. Kemudian untuk slope di kedua ya di titik ini diturunkan ya. Kemudian kalau slope-nya itu menggunakan rata-rata ini slope ya, maka di sini B1 ditambah B2 I plus 1 dibagi dengan 2. Nah, ini metode cara atau implementasi atau penerapan metode Hund di dalam menyelesaikan persoalan ODE. Ya. Di sini diketahui turunannya adalah Y aksen atau DYDX sama dengan I 4 kali E pangkat 0,8X dikurangi 5Y. Nah, di sini ditanyakan adalah nilai Y ya pada X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 4 ya. Dengan langkah hanya adalah 1. Nah, di sini ada syarat awal ya. Jadi untuk X sama dengan 0 maka Y-nya bernilai 2. Nah, sehingga kalau itu kita selesaikan secara eksak ya, penyelesaian secara eksak maka Y sama dengan 4 dibagi 1,3 kali eksponensial ya 0,8X dikurangi eksponensial minus 0,5X ya. Kemudian ditambah dengan 2E pangkat 0,5 kali X. Ya, ini adalah solusi ya dari metode Hund. Nah, ini satu langkah ya, jadi antara X0 sampai dengan X1 sama dengan X0 ya, plus H ya, X0 plus H sama dengan 1. Ya, jadi nah, kemudian kita tentukan di sini adalah Fx0y0 ya atau F0,2, maka di sini sama dengan 4 eksponensial 0,8 kali 0 ya, dikurangi 0,5 kali 2 sama dengan 3. Jadi turunan pertama pada X0Y0 itu bernilai 3. Nah, kemudian turunan yang lain di sini adalah pada X1, X2 ya. Maka Y01 sama dengan Y0 ditambah F X0Y0 kali H. Dan ditambahkan di situ nilainya adalah Y10-nya adalah 5.
Nah, kemudian untuk fxi yi ya. Y1 ya, X1 Y1 0 ya, sama dengan F15 ya. F15 5-nya itu harus diperoleh dari tadi 0 tadi. Itu sama dengan 4 kali eksponensial 0,8 kali 1 dikurangi 0,5 kali 5 sama dengan 6,402163,637. Nah, kemudian rata-ratanya kalau di rata-rata antara tadi ya, antara 3 dan